Oke guys, berjumpa lagi bersama saya di channel AD Project 14, channel yang selalu berbagi pengalaman seputar jalan. Oke, hari ini konten kita berbeda ya. Nah, jadi aku coba mau buat mic eksternal untuk Pogan GoPro ini. Nah, ini ya. Jadi biasanya kalau ini ya agak susah ya dicari untuk jack mic yang seperti ini ya. Jadi kita harus biasa tuh di mute dulu ya. Ini di setting ya, dibongkar atau dipasang jack yang 3,5 mili. Nah kebetulan ini sayang ya kalau kita bongkar action cam kita ya. Nah jadi ini coba aku buat gimana agar nggak perlu kita bongkar ini, tapi kita bisa memakai mic eksternal. Suaranya jernih ya, nggak kalah dengan ibaratnya langsung dari sini ya. Karena kalau kita memakai ini ya, kalau misalkan di sini kita taruh, kita ngobrol di dalam, suaranya itu memang kedengerannya dari sini ya, tapi bercampur dengan noise angin gitu. Nah jadi ini aku coba untuk buat dari handset yang sudah tidak terpakai ya, seperti ini ya. Jadi barang-barang yang harus kita siapin. Nah ini seperti ini handset ini, gunting lah ya, gunting untuk motong ya. Jadi ini nanti ini kan udah nggak terpakai ya, udah nggak bisa bunyi, dan ini pun juga nggak bisa bunyi ya. Mungkin dia putus di tengah atau di mana ya. Jadi ini nanti di pangkalnya ini kita putusin ya, dua-dua ya. Nah ini coba kita putusin dulu. Nah oke ya. Ini setelah aku putusin ya, di ujungnya ini diputusin seperti ini ya. Nah, jadi ini putusannya ya, ini tidak terpakai lagi. Nah jadi yang kita ambil ini pangkalnya nih ya, karena nih micnya juga masih bagus ya. Ya kurang fokus ya. Nah agak susah fokusnya guys. Iya ini dia. Nah ini aku ngambil dari bawaan, ini merek apanya, dari Basike ya mereknya ya. Ini tadi aku udah coba ya, speakernya masih berfungsi yang di sini ya untuk penampungan jack mic ini. Nah ini pun dia di ujungnya ini masih bagus, dia nggak botak-botak. Jadi kalau misalkan kita sambungkan kemari dia nggak bisa ya, jadi harus ya menggunakan eksternalnya itu. Dia ini nggak usah diapa-apain ya. Jadi micnya ini untuk nanti taruh di dalam ya, di dalam sini ya, kita selipin, bisa juga diselipin di dalam sini ya. Jadi kita taruh di dalam sini. Dan yang untuk di ini jacknya ini dia langsung nyambung ke handphone ya, ke handphone untuk di aplikasi rekam suara. Jadi nanti dia terpisah gitu. Jadi memang dia keunggulannya kalau memang dia di sini memang nampung suara juga, nanti kedengaran sedikit suara kita ya. Tapi dia bisa, yang ini bisa dihilangkan noise untuk suaranya, untuk suara angin ya. Tapi kita juga bisa setting di suara dari rekaman kita sendiri, nanti disatukan pada saat editing ya. Nanti untuk hasil suaranya bisa kita tes ya di outdoor ya, di lapangan ya. Jadi ini bakal saya ngundangkan hari ini ya, perdana ya, untuk tes jack ini gimana kualitas suaranya, bagus atau enggak ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri ya guys ya. Nah buat kalian yang memang pengen punya mic eksternal ya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar dari action cam kita gitu. Jadi cukup
menggunakan handset yang lama dimanfaatin ya, jangan dibuang ya. Jadi ya yang pasti dia bisa, ininya masih bagus ya, bisa nampung suara, nggak kontak-kontak, masih bagus lah intinya ya. Nah jadi untuk supaya apa ya, ini untuk nutupin ini ya, untuk ngurangi noise juga dari pembicaraan kita. Nanti kadang kan ada noise dari angin, napas gitu ya. Nah saya menggunakan spoon ya, spoon ada, saya mix satu lagi juga spoon. Ini micnya seperti ini untuk spoonnya. Nah ini spoonnya ya. Jadi gunanya ini untuk meredam noise juga ya. Jadi dia supaya padat ya. Jadi jacknya itu dimasukkan ke dalam lubang ini ya. Nanti kita tutupin atau diikat karet juga. Nah seperti ini guys. Nah ini untuk tambahannya juga ada penjepit ya. Jadi untuk dijepit nanti di dalam ya, gini ya. Nah ini kita sambungkan ke perekam suara nanti di headphone. Nah, ya. Jadi ini kalau dari fisik masih bagus ya, dari atas ini sampai jacknya ini masih bagus. Nah nanti supaya nggak lepas ya, jadi ini nanti kita ikat karet aja supaya nggak lepas, supaya ketat juga dia ya dalam. Oke, kita lihat hasil suaranya untuk hasil dari mic eksternal ini ya. Jadi tanpa membongkar-bongkar action cam kita menggunakan handset bekas ya, yang masih kualitasnya masih bagus, tapi speakernya yang udah rusak, yang di atas dua ini tadi. Jadi kita manfaatin untuk apanya ini ya, penampung suaranya ini. Oke guys, kita langsung aja ke lapangan ya untuk melihat kualitas suaranya. Kalian bisa nilai sendiri gimana nanti suaranya ya. Oke guys, selamat datang di channel gua kembali, Ade Project 14, channel yang selalu berbagi pengalaman seputar di jalan guys. Oke, seperti biasanya ini aku lagi udah mulai jalan ya. Seperti biasanya lah, kerja ya di lapangan ya, sambil cari-cari konten kita guys. Jadi kerjaan kita di lapangan bisa ya cari-cari momen di dunia luar ini guys, yang bisa saya sajikan ke kalian semua ya. Semoga ada momen-momen yang bisa menghibur kalian kembali guys. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya guys channel gua, dan jangan lupa like dan komentarnya, dan jangan lupa juga nada notifikasinya agar channel kita terus berkembang dan kalian selalu dapat notifikasi untuk video-video baru gue ya guys ya. Nah ini aku sekarang di Lubuk Pakam ya. Biasa kantor di sini ya. Jadi ini baru keluar sekitar pukul 11 nih ya, 11 siang. Kita udah mulai di jalan ke lapangan. Ya ini aku menuju ke Batang Kuis. Kita lihat-lihat di jalan guys. Moga-moga ada momen yang bermanfaat ya, yang bisa saya sajikan ke kalian juga. Nah jadi ini aku sekalian running ya, mic eksternal buatan sendiri. Jadi tanpa mood ya, tanpa mood action cam. Sayang kalau dibongkar-bongkar guys, karena biasanya kan kalau misalkan action cam itu, waduh ini jalan macet nih. Bentar ya guys ya, kita nyebrang dulu ya. Jadi kalau Lubuk Pakam ini memang kondisinya kalau udah jam segini lumayan padat, rame juga ya. Banyak orang jualan di sini ya.
Jadi kalau selama ini aku ngambil video itu selalu doubling ya, karena action cam ini agak susah nyari jack apanya ya, jack untuk mic eksternalnya itu. Kalau nggak di mode itu nggak bisa gitu. Jadi tanpa mode ini aku pakai mic eksternal dari handset bekas ya, handset bawaan dari Oppo. Nah itu karena kan kedua speakernya itu udah nggak berfungsi ya, mungkin ada kabel yang putus, jadi aku gunting aja dua-duanya. Jadi tinggal ada tuh pentolannya yang untuk on off kalau kita nelpon ya, volume on off tuh dia yang pentolannya itu saya gunting dari situ, jadi saya jadikan mic. Jadi ya beginilah kualitas suaranya. Jadi nanti kita sambungkan ke apa ya, ke perekam audio dari handphone itu sendiri. Nanti pada saat editing baru kita pindahi, kita cocokkan ke video yang sudah direkor ya. Memang sih agak kerja ekstra ya, karena kalau misalkan action cam ini kalau nggak pakai mic eksternal langsung dari apa ya, itu suaranya itu gabung sama suara angin gitu, jadinya berisik. Kita mesti keras-keras gitu ngomongnya gitu. Pada saat editing kan kalau misalkan terlalu berisik suara angin, ya kalau dikurangin dia noise anginnya itu suaranya juga kecil ya. Nah ini hari ini ya, hari pertama ya, ini coba saya pakai mic eksternal. Ya beginilah guys, gimana pendapat kalian tentang suaranya ya. Ya kalau menurut saya sih lumayan ya. Jadi di pentolannya busa itu agar dia lebih padat suaranya ya, lebih bening. Kita lapis spoon atau busa-busa gitu guys, jadi supaya nggak terlalu noise ya, biar agak sedikit padat dia. Ini dengan kaca terbuka ya saya bicara ya. Coba kita tes kaca tertutupnya. Nah mungkin agak lebih besar ya suaranya ya, karena dia kan otomatis dia suara angin tidak masuk, jadi agak lebih padat ya suaranya ya. Ya biasalah kerja sambil jalan-jalan ya guys, sambil jalan-jalan. Kebetulan wilayah kerja juga di daerah sini ya, Pakam, Petengkuis, Medan. Kalau masih di daerah sini aja sepi ya jalannya, jadi nggak terlalu banyak nih momennya ya. Jadi ini sekalian gue juga perkenalkan ya untuk tes baru tes baru gitu ya. Ini pandi-pandian aja lah, pandai-pandaian sendiri aja, ngetes mic ya kan. Jadi kalau memang suaranya lumayan ya, ya udah pakai ini aja gitu ya kan, walaupun kerjanya agak ekstra ya. Nah kalau jalan di daerah Pakam ini cukup nyaman ya, karena jalannya lumayan bagus. Sampai ke Batangkuai sana pun jalannya mulus ya guys ya. Jadi kita nyaman jalan di sini. Juga jalannya nggak terlalu rame ya. Nah ini sambil sharing gitu ya guys ya, berbagi pengalaman ya buat kalian juga ya yang pengen pakai mic eksternal ya. Dengan cara praktis seperti ini kita tanpa mengolah action cam kita ya. Kadang kan kalau kita buka, kita mute ya, agak sensitif ya, karena ini kan barang elektronik ya. Daripada kita bongkar-bongkar, ya udah kita buat kayak gini seperti ini aja. Ya mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ini udah cukup lama ya gua nggak naikkan video juga, jadi ini sambil jalan lah ya.
sekaligus lihat gue kerja guys. Nemenin gue kerja. Terkadang namanya motovlog itu ya, kita konten bisa cari di mana aja ya. Jadi ya beginilah guys, sehari-harinya jalan-jalan terus kerjanya di jalan. Aduh. Nah, jadi gimana menurut kalian semua ya? Jadi inilah hasil suara. Kalau menurut saya lumayan bening ya, lumayan padat juga. Nanti kalian bisa coba-coba di rumah. Bagi kalian yang ingin buat mic eksternal di action cam kalian masing-masing ya. Nah, itu udah saya kasih tahu caranya gimana menggunakan handset bekas ya. Oke, mungkin hari ini ini saja yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya guys ya. Nah, jangan lupa di subscribe, tonton terus video saya ya, di like juga dan di share bila perlu. Semoga kawan-kawan yang lain bisa bermanfaat juga bagi mereka ya. Oke, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.